Halo, selamat datang di channel Wong Indonesia Art. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi informasi terkait dengan mesin jahit tipikal GC6158MD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode-kode error yang ada pada mesin jahit tipikal jenis GC6158MD. Dalam video ini mungkin saya hanya lebih ke teori saja ya, jadi akan saya jelaskan saja. Untuk prakteknya, error kode yang ada pada mesin jahit ini kemungkinan hanya beberapa saja yang sudah saya alami dan saya praktekkan. Ada nanti videonya, jadi ikuti saja ya. Ketika kode error 1 sampai sekian yang belum pernah saya alami, berarti belum saya videokan. Tapi akan saya jelaskan secara teori dan nanti mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya. Tapi ada beberapa video nanti yang ada prakteknya, mungkin akan saya kasih cuplikan di video saya yang sebelumnya pernah saya buatkan ketika mengalami error seperti ini, solusinya seperti apa, itu pernah saya buat. Jadi langsung saja kita mulai dari kode error E01 ya. Jadi jika muncul kode error seperti ini, kalian langsung ikuti petunjuk pada tabel kode kesalahan seperti ini. Kode error E01 ini belum pernah saya alami memang ya. Tapi kalian bisa tahu pada tabel kode kesalahannya. Jadi untuk persiapan jika suatu saat mesin kalian mengalami error E01, yaitu pada deskripsi ini adalah masalahnya itu tentang tegangan tinggi ya Wong. Untuk penyelesaiannya, jadi kalian bisa matikan mesin ya. Itu bisa kalian cabut semua colokannya ya. Kemudian periksa power supply. Jadi untuk memeriksa power supply ini hanya bisa dilakukan oleh teknisi. Jadi kalau kita untuk menyelamatkan langkah awalnya, colokan yang ke arah listrik itu kalian cabut, kemudian konektor pada bagian belakang mesin jahit seperti ini itu kalian lepas semua, kemudian dikembalikan lagi ya. Lalu periksa apakah tegangan itu melebihi penggunaan ya. Nah, ini juga dilakukan oleh teknisi ya. Jadi langkah yang kalian lakukan adalah mencabut semua colokan dan koneksi listriknya, kalian cabut semua. Oke, kemudian kembalikan lagi, terus dinyalakan. Tapi jika masih ada kesalahan, kalian bisa ganti kontrol dan hubungi layanan pelanggan mesin jahit tersebut. Seperti itu ya Bang. Berikutnya kode error E02. Deskripsi masalahnya tegangan rendah. Untuk cara penyelesaiannya itu sama dengan error E01. Jadi antara error E01 dan error E02, cara penanganan pertamanya sama. Matikan mesin dengan cara cabut semua koneksi listrik dan kemudian konektor-konektor itu dicabut semua. Kemudian diperiksa power supply-nya. Lantas periksa apakah di bawah nilai tegangan penggunaan. Jika masih ada kesalahan, harap ganti kontrol dan hubungi layanan pelanggan. Artinya yang tertulis di tabel kode kesalahan ini, cara penyelesaian untuk langkah penyelamatan pertamanya itu seperti yang saya sebutkan di kode error E01. Sama intinya cara penyelesaiannya. Lanjut berikutnya jika muncul kode error E05 seperti ini. Jadi pada tabel kode kesalahan, kode error E05 itu deskripsi masalahnya itu ada pada kesalahan koneksi pedal. Pedal di sini bisa kalian lihat seperti ini wujudnya. Posisinya berada di bawah meja. Untuk penyelamatan pertama, kalian bisa matikan mesin, kemudian lepas konektor-konektor ini, itu kalian lepas semua, jadi pastikan tertancap dengan benar ya. Fungsinya untuk dilepas itu, kalian cek apakah ada kabel yang lepas atau kabel yang kendor. Kalau diyakinkan tidak ada kabel yang kendor, kalian tancapkan lagi dengan posisi yang tepat sampai bunyi klik. Oke, setelah itu bisa kalian nyalakan lagi mesinnya. Itu langkah penyelamatan pertama. Kalau langkah penyelamatan pertama belum bisa, berarti harus dibongkar PCB pedalnya seperti ini. Jadi untuk yang komponen yang warna hijau ini, itu namanya PCB. Itu satu set itu kalian ganti.
Berarti penyakitnya atau permasalahannya ada di situ. Ya, satu set PCB itu harus kalian ganti. Di toko online banyak, bisa kalian cari ya. Atau kalau kalian tidak bisa menghubungi layanan pelanggan mesin jahit tersebut. Berikutnya error E07. Kita lihat pada tabel kode kesalahannya. Jadi kode error E07 deskripsi masalahnya itu motor terkunci atau macet. Untuk penyelesaiannya, ini saya bacakan dulu sesuai dengan yang ada pada tabel ini. Jadi putar roda mesin apakah macet. Jika kondisi macet, periksa dan perbaiki. Jika kondisi normal, periksa apakah koneksi encoder motor salah atau longgar. Jika koneksi baik, periksa apakah tegangan power supply tidak normal atau kecepatan menjahit terlalu tinggi. Jika masih ada kesalahan, harap ganti kotak kontrol dan hubungi layanan pelanggan. Oke, akan saya jelaskan dulu cara penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Putar roda mesin, yang dimaksud roda mesin tuh ini ya. Kalian putar. Kalau roda mesinnya itu masih normal seperti ini, bisa diputar ya. Itu kondisinya berarti aman dari segi putaran roda ini. Kemudian jika diputar seperti ini kondisinya macet, itu kalian bisa cek yang berada di dalam sini. Rumah rotarinya itu biasanya dia kotor, terkena gumpalan serbuk sisa-sisa benang itu. Dia saking banyaknya mengakibatkan putaran roda ini tidak normal, menjadi macet. Jadi E07 ini pernah saya alami ya. Jadi kalian bisa cek, saya sertakan ya, linknya tak taruh di deskripsi. Cara penyelesaian untuk error E07 seperti apa, nanti kalian bisa lebih detail, kalian saksikan video saya yang pernah saya praktekkan. Lalu pada bagian belakang ini, dua konektor ini, pastikan posisinya itu benar-benar tertancap dengan posisi yang sebenarnya. Jangan sampai terbalik antara konektor bawah dengan konektor yang atas. Itu jangan sampai posisinya terbalik. Jadi kalau sudah semuanya aman, berarti kondisinya masih bagus, tidak ada gangguan dalam kondisi konektor tersebut. Oke Bang, seperti itu ya. Jadi permasalahan error E07 itu biasanya pada perputaran roda ini ya. Itu saja. Jadi untuk yang lain-lain terkait kalau misalkan power supply dan kecepatan maksimumnya ini mungkin nanti yang menyelesaikan bisa orang teknisi. Misalkan penyelamatan pertama kumpulan benang ini kalian gagal ya, ternyata bukan itu penyakitnya, berarti berpengaruh pada box ini ya, kotak kontrol ini, mungkin power supply-nya. Jadi kalian bisa hubungi layanan pelanggan mesin jahit ini. Lanjut, berikutnya error E09 dan error E11. Ini jadi satu dalam tabel karena deskripsi masalahnya sama ya, kesalahan sinyal sinkronisasi. Untuk penyelesaiannya, ini saya bacakan saja karena saya belum pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Jadi matikan mesin, kemudian periksa apakah koneksi encoder motor salah atau longgar. Jadi encoder yang konektor yang belakang yang dua itu ya Bang. Jadi itu kalian lepas, kemudian dicolokkan lagi. Kalau sudah benar-benar menancap, kemudian coba dihidupkan ya. Kalau setelah diperbaiki, coba dihidupkan. Jika masih ada kesalahan, artinya masih belum berfungsi setelah dilepas kemudian ditancapkan, harap ganti motor dan hubungi layanan pelanggan jika kalian sudah mentok tidak bisa memperbaikinya. Berikutnya error E12. Dalam tabel kode kesalahan, kode error E12 deskripsi masalahnya adalah daya dihidupkan tanpa sinyal sinkronisasi. Dalam tabel penyelesaian, ini tertulis motor masih dapat berjalan, tetapi fungsi posisi jarum, potong benang, dan wiper tidak berjalan. Nah, ini yang belum saya pahami ya Bang. Karena coba saya lihatkan dalam mesin jahitnya ya. Nah, di sini mungkin bisa ada yang membantu saya. Di mana letak wiper? Apakah saya yang belum paham? Posisi pemotong benangnya juga di mana? Jadi selama bertahun-tahun saya memakai mesin ini kok belum ada tool untuk memotong benang. Dan posisi wiper ini tombol lampu. Ini tombol naik turunnya jarum. Kemudian di dalamnya ini
tombol lampu. Dan pada menu layar ini juga tidak ada indikator kode yang berbentuk pemotong ya. Jadi ini semuanya sudah saya jelaskan, tidak ada yang menunjukkan bahwa salah satu di antara kode-kode ini fungsinya untuk pemotong benang. Oke ya, kalau ada yang tahu coba komen di kolom komentar ya, kita saling berbagi. Jadi teman-teman yang lainnya juga bisa paham ya terkait mesin tipikal yang GC6158MD ini. Berikutnya error E14. Dalam tabel kode kesalahan, kode error E14, deskripsi masalahnya itu kesalahan encoder. Penyelesaiannya, matikan mesin, periksa apakah koneksi encoder motor salah atau longgar. Perbaiki dan hidupkan kembali. Jika masih ada kesalahan, harap ganti motor atau hubungi layanan pelanggan mesin ini. Jadi seperti itu ya Bang. Jadi untuk penyelesaian dasarnya, penyelamatan awal itu semuanya memerintahkan untuk mematikan mesin dan memeriksa semua koneksi-koneksi yang ada pada mesin jahit ini, termasuk koneksi yang langsung ke listrik ataupun koneksi encoder konektor yang ada di belakang mesin, yang konektor 2 ya Bang, yang dari awal saya sebutkan itu kalian periksa, kalian cabut, terus tancapkan lagi, kemudian nyalakan lagi. Kalau sudah beres berarti cuman longgar saja, berarti aman. Tapi kalau sudah kalian lakukan itu masih belum aman, ya harap hubungi layanan pelanggan mesin jahit ini. Lanjut Bang, menginjak ke kode error E15. Dalam tabel kode kesalahan, kode error E15, di sini deskripsi masalahnya itu modul power supply abnormal, arus berlebihan. Untuk cara penyelesaiannya, langkah awal, matikan mesin, lalu hidupkan lagi. Jika masih ada kesalahan, harap ganti kotak kontrol dan hubungi layanan pelanggan mesin jahit tersebut. Maksudnya kotak kontrol itu ini ya Bang, satu set box kotak kontrol yang warna hitam ini kalian ganti semuanya. Berikutnya terakhir E17. Dalam tabel kode kesalahan, kode error E17, deskripsi masalahnya, saklar perlindungan mesin tidak dalam posisi yang benar. Untuk penyelesaiannya, matikan mesin, periksa apakah kotak kontrol belum terpasang sempurna atau saklar pelor pada PCB kotak kontrol bergeser. Artinya untuk kode error E17 ini adalah kode error perlindungan saja ya Bang. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Jadi kalau muncul error E17 berarti itu ada sistem yang belum benar-benar terpasang dengan normal pada kontrol box mesinnya, seperti pelor dan PCB-nya. Tinggal dirapatkan lagi untuk konektor-konektornya, dicabut, dipasang lagi seperti itu. Kemudian dalam sistem error E17 sendiri itu juga ada sistem perlindungannya untuk mengunci program mesin jahit ini tidak bisa dioperasikan sama sekali. Itu sudah pernah saya buatkan videonya. Ini saya kasih tahu cuplikannya kalian ya. Jadi cek aja. Ini untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa cek sendiri untuk perlindungan mesin jahit ini menggunakan kode E17, artinya kode error E17. Oke teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa klik, like, dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Wong Indonesia Art, saya minta supportnya dengan cara tekan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menginspirasi kalian. Dengan saya Yayon dari channel Wong Indonesia Art.